Bang Habib jelaskan soal kebebasan berekspresi biar kalian paham. Ini kan bagaimana melihat gelas dan isinya, apakah kosong, setengah terisi. Tapi kalau dalam perspektif kami dalam posisi yang optimis ya melihat. Jadi memang namanya indeks demokrasi itu ada up ada down. Ya pernah down, pernah sekitar tahun 2017 sampai 2019. Ya pada saat pilgub yang akhirnya Pak Anies terpilih itu, ya kan kita tahu ada kasus makar 212, ya kan ya, dan lain sebagainya. Tapi setelah tahun 2019 saya pikir ada peningkatan drastis. Tadi undang-undang yang disebutkan Pak Anies itu kan dua undang-undang yang menjadi biang kerok ya. Di berangusnya hak masyarakat untuk berpendapat. Yang pertama Undang-Undang ITE pasal 27 dan pasal 28. 27 itu kan tentang pencemaran nama baik, pasal 28 tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang penyebaran berita bohong. Dua-duanya sudah diperbaiki secara ekstrim oleh pemerintahan saat ini. Ya. Undang-undang ITE udah 2 kali, bahkan terakhir 10 hari yang lalu kami paripurna, kami mengesahkan perubahan pasal 27 dan pasal 28. Pasal 27 tadinya ancamannya di atas 5 tahun sehingga orang bisa ditangkap sebelum ditahan sebelum vonis, ya kan. Dan pasal 28 unsur karetnya, Mbak. SARA itu A-nya itu antar golongan. Dengan kata antar golongan itu semua orang bisa ditangkap. Ya kan? Nah, begitu itu sudah diperbaiki. Terus menurut Anda nanti dulu, makanya juga? Anda baik-baik tapi nggak menyimak. Yang kedua Undang-Undang 146, ya kan? Undang-Undang 146 itu sudah ya pasal 14-nya sudah diperbaiki dalam pasal 263 KUHP. Tadinya menyebarkan kebohongan ya bisa langsung ditangkap. Jadi berbeda pendapat dianggap berbohong ditangkap. Tapi kami reformulasi di Komisi 3, kami sahkan dalam KUHP yang baru. Kalau mengakibatkan kerusuhan secara fisik, barulah itu yang bisa dipidana. Jadi kebohongan yang mengakibatkan kerusuhan secara fisik baru dipidana. Itu kan dua undang-undang yang paling banyak ya digunakan untuk memberangus orang yang dianggap berseberangan pendapat dengan penguasa. Itu udah nggak ada. Sudah sangat tidak karet gitu kan ya. Sudah sangat diperbaiki. Tinggal kultur hukumnya sama-sama kita perbaiki saat ini. Oke, tapi artinya gini, kenapa Pak Prabowo bukannya justru membela seperti yang tadi Anda katakan, kenapa justru menyerang balik Pak Anies dengan mengatakan kalau misalnya demokrasi kita jelek, Anda nggak bisa jadi gubernur? Ya artinya kita kan dalam konteks kita orang yang optimis memandang bagaimana tegaknya demokrasi. Kalau Pak Anies kan pesimis, kita yang optimis bahwa kita bersama-sama bisa memperbaiki dan sedang dan sudah memperbaiki situasi ini. Nah masalahnya kan pasal hal-hal yang disebutkan Pak Anies kan nggak update. Dia persoalkan Undang-Undang ITE yang baru seminggu sebelumnya, beberapa sebelumnya kita sahkan. Dia persoalkan Undang-Undang 146 yang sudah kita rombak total gitu loh. Artinya kan mungkin belum terinformasi kepada Pak Anies ya kan ya. Itulah sama-sama ikhtiar yang kita lakukan.